Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya Roma Made dan berjumpa kembali dalam Permenungan Zafir KKS Santo Andreas Keduya edisi 6 Juli 2025 dengan tema Kita Diutus untuk Mewartakan Damai Sejahtera. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 20. Saudara-saudari yang terkasih, di masa kita ini masih ada perang antar negara, masih ada konflik antar suku atau golongan, masih ada kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak lagi konflik lainnya antar sesama. Situasi yang seperti ini masih terjadi di dunia ini. Dan dalam situasi konflik ini tentu tidak ada lagi yang namanya kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan dalam hidup bersama. Dengan kata lain, yang sangat dibutuhkan dalam situasi konflik adalah damai sejahtera, supaya orang mengupayakan hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mewartakan atau membawa damai sejahtera kepada siapa saja, kepada setiap rumah yang dikunjunginya. Damai sejahtera inilah yang menjadi pesan penting yang dibawa atau diwartakan oleh para murid dalam perutusan mereka. Mengapa pesan damai sejahtera ini sangat penting diwartakan oleh para murid? Yaitu supaya setiap orang boleh mengalami kasih Tuhan, keselamatan, kedamaian yang sesungguhnya yang menjadi misi Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga semua orang bisa mengalami keselamatan dan mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Oleh karena itu Yesus mengutus 70 murid untuk pergi berdua-dua untuk mewartakan damai sejahtera supaya orang mengalami damai dan kebahagiaan, dan juga untuk menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat supaya orang percaya dan diselamatkan karena Yesus Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, kata damai sejahtera diterjemahkan dari kata Ibrani yaitu shalom, yang berarti keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian yang seutuhnya. Dengan demikian, damai sejahtera itu bukan hanya suatu keadaan yang tanpa perang, tetapi adalah keutuhan hidup. Di dalamnya orang merasakan kenyamanan, kebahagiaan, bebas dari rasa takut atau khawatir, ada sukacita dan damai di dalam hidup ini. Damai sejahtera itu adalah kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Di dalamnya orang menerima segala rahmat yang berasal dari Tuhan, yang terutama adalah keselamatan yang datang dari Tuhan. Dengan demikian, orang akan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Orang akan mencari Tuhan dalam hidupnya, karena Tuhanlah sumber damai sejahtera, dan orang akan melaksanakan perintahnya dengan hidup dalam kasih persaudaraan. Saudara-saudari yang terkasih, perutusan Yesus bagi 70 murid untuk mewartakan damai sejahtera adalah simbol perutusan kita semua sebagai murid-murid Kristus, yaitu kita semua yang mengikuti Yesus Kristus. Pada gilirannya, kita semua diutus oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan damai sejahtera itu. Dengan demikian, setiap orang menjadi sumber damai sejahtera bagi sesama, sehingga dalam hidup di dunia ini terciptalah kerukunan dan kedamaian satu dengan yang lain. Bisa kita lihat dalam lingkungan di sekitar kita. Kalau semua orang membawa damai sejahtera, maka di tengah keluarga akan ada cinta kasih. Demikian juga di tengah pergaulan kita sehari-hari dengan sesama kita akan ada cinta kasih, kerukunan, dan kedamaian itu sendiri. Damai sejahtera akan tercapai kalau orang mampu membebaskan dirinya mengatasi kerapuhannya, di mana tidak ada di dalam dirinya
rasa iri hati, kebencian, cemburu, mau menang sendiri, ingin menguasai, dan punya pikiran buruk tentang orang lain. Damai sejahtera akan tercapai bila orang bisa melepaskan diri dari semuanya itu, dan terutama adalah bagaimana orang mengisinya dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan kesetiaan untuk mencari persekutuan dengan Tuhan serta mengikuti jalan dan perintah-perintahnya. Dengan demikian, damai itu terwujud dalam kehidupan dimanapun di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon kekuatan rahmat Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan ini benar-benar meresap dalam hati kita, supaya kita mampu menjadi utusan Tuhan untuk mewartakan damai sejahtera di dunia ini. Marilah kita setia kepadanya, terutama dalam mencari persekutuan dengan Tuhan di dalam Ekaristi. Di dalam Ekaristi, kita merasakan kehadirannya yang memenuhi kita dengan damai sejahteranya. Kita juga bisa saling mengucapkan salam damai setiap kali kita merayakan Ekaristi. Kita percaya dengan persekutuan kita dengan Tuhan dalam Ekaristi, kita mendapatkan kekuatan untuk perutusan kita untuk membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.